Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, keluarga rohani yang sudah siap ya, sudah di depan kamera. Kita sama-sama live streaming siang hari ini. Menyapa kita semua, apa kabar? Pasti semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Karena itu mari dengan gairah, dengan sukacita yang meluap-luap kita menghampiri Tuhan dalam penyembahan melalui pujian ini. Mari sama-sama satukan hati. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, berkat anugerah-Mu, kasih setiamu yang kami terus alami dari hari ke hari di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat hari ini, bukan oleh karena kekuatan kami, tapi kami sungguh sadari semua oleh karena anugerah Tuhan. Roh Kudus, mari bawa kami terus bersama-sama mengalami hadirat Tuhan, mengalami penyembahan yang menarik kami lebih dalam dan lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, baik keluarga rohani yang di rumah, yang di kantor, yang ada di kota Timika dan juga di luar kota Timika. Roh Kudus, mari satukan hati kami. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Tidak ada pribadi lain kecuali Engkau Tuhan. Biar nama-Mu terus dimasyhurkan, nama-Mu terus diagungkan dari hari ke hari, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur siang hari ini. Mari koneksikan hati kita dengan ruang tata. Mari bangun penyembahan. Syakara baralabaralaba, syakatara labaralaba, kira baba syakatara labaralaba, si kora baba shikira labaralaba, syandara lamaku lika parabaya syakara laba, lika takra laba, shinde raba shikura syandara laba, si yebe sakabara laba, shikira laba, iharaba haraba shira baralaba, shikira labaralaba, si oh Roh Kudus kami haus akan Engkau. Kira labaralaba, shinde ralaba, shokorobo ina lama yase
kami menyembah terhubung dengan ruang tahta, maka dari takdirah Tuhan mencengkram seluruh hidup kami. Segala kelemahan tubuh apapun yang kami rasakan, kami berdoa karena Yesus yang berkuasa masuk seluruh hidup kami, sehingga kami mengalami kesehatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, sehat, kuat, diberkati, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi satu yang kami tahu oleh karena Tuhan. Tuhan ada senantiasa hidup dan bergerak di dalam kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami alami kekuatan yang extraordinary. Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Setiap hari kami melangkah dan berjalan terus menyelaraskan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih. Mari Roh Kudus berkaryalah di sini. Nyatakan manifestasi firman-Mu yang di-download bagi kami, baik hamba di sini dan juga seluruh keluarga rohani di rumah, di kantor, di dalam Timika, di kota Timika, bahkan di luar kota Timika. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pewahyuan itu datang, menciptakan firman terus memastikan kami dibangun, sehingga kami makin mengalami kepenuhan di dalam Kristus dari hari ke hari. Bangun manusia roh makin teguh, makin kuat, mengalami peningkatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini. Roh pewahyuan, roh hikmat, roh pengertian ada di sini bagi kami semua, mengalir di download bagi setiap keluarga rohani yang sedang live streaming, dan hamba percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian kami yang spesial siang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo, salam semua. Puji Tuhan, hari ini Mam agak keburu ya, tapi tidak mengapa. Semua baik-baik ya, semua aman-aman, pasti alami kebaikan Tuhan. Sebentar Mam cek dulu. Ya, oke, puji Tuhan. Semua mari bersama-sama kita di-set dalam kebenaran. Ya, haleluya. Ya, sungguh indah kita terus berjalan dengan Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kekuatan yang baru dari hari ke hari. Secara pribadi, Mam sendiri merasakan betapa kekuatan Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami. Sehingga kalau kita ada di titik ini, tubuh yang tetap fit, tetap sehat, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita makan 4 sehat 5 sempurna, tetapi sungguh-sungguh semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ya, Mam percaya kita semua dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus merindukan, haus akan kebenaran. Itu sebabnya karena setiap kebenaran yang kita terima, yang kita terus Roh Kudus mendownloadnya bagi kita, akan menjadi sangat-sangat berbeda hidup kita dari waktu ke waktu. Sebab firman Tuhan menjadi suplai penting. Firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita. Katakan amin. Itu sebabnya mari pada siang hari ini, mari kita lanjutkan kemarin ya, unsur penting Kristus di dalam kita. Kita lihat bersama-sama. Kemarin Mam baru selesaikan satu poin penting ya, dimana membuang segala kefasifan ya. Kalau kita mau bangun manusia roh kita dari hari ke hari, maka pastikan kita harus selalu sadar bahwa roh kefasifan akan membunuh proses pertumbuhan rohani. Roh kefasifan itu akan selalu membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa terus survive dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu pastikan kemarin poin pertama sudah ready semua ya. Poin pertama kita sudah belajar bersama bahwa jika kita mengalami Kristus di dalam kita, terus bekerja, makin terbangun, makin terpola secara akurat. Karena membangun manusia roh penting bagi kita untuk benar-benar kita mengosongkan diri dan membiarkan Tuhan terus bekerja. Roh Kristus itu makin menjadi nyata, makin terbangun dalam hidup kita pada waktu kita terus hidup di dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan, dan di sana beroperasi hukum roh dan kehidupan. Hukum roh kehidupan akan bekerja memampukan kita sehingga tubuh kita tidak lagi terjebak
atau kita tidak lagi melakukan hal-hal yang dosa, karena kita diberi kekuatan, diberi kemampuan. Dan Alkitab berkata Roh Kudus di dalam kita. Jadi hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita dan menyanggupkan kita ya. Oke, kita langsung masuk pada bagian yang kedua. Poin penting yang kedua adalah saudara, menumbuhkan roh yang menyembah dan bersyukur. Jadi bagaimana kita terus memupuk atau terus menumbuhkan, menjaga ya roh penyembahan itu, menyembah dan terus bersyukur. Jadi banyak dari kita seringkali tidak memahami dan tidak mengerti peranan daripada penyembahan itu sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana kita terus belajar menyembah Tuhan, terus makin dalam, karena ini bukan sekedar begitu terjadi langsung instan, tetapi ini harus terus kita bangun, kita latih setiap hari. Waktu kita berdoa, kita mulai belajar seperti Man tadi pimpin kita melalui pujian, dan mungkin tanpa harus melalui pujian dulu, tapi karena kita terus merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kita, kadang-kadang kita langsung masuk dengan penyembahan, dengan bahasa roh, dengan penyembahan bahasa yang bisa dimengerti. Tuhan terima kasih untuk anugerah. Misalnya contoh seperti tadi yang kita sudah lakukan. Karena semakin kita terus membangun manusia roh berfokus, maka dorongan Roh Kudus itu akan makin nyata bekerja ya. Di mana Roh Kudus akan terus memanifestasikan dirinya, sehingga apa yang kita akan rasakan di dalam hidup kita, di mana roh menyembah itu terus ada di dalam kita. Ada satu kegairahan, kita rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan, menyembah, bersyukur untuk sepanjang hari bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa pada saat kita terus bertumbuh di dalam Dia, jika kita mulai merasakan adanya aliran penyembahan, saudara pun itu tidak hanya terjadi ketika misalnya kita ambil gitar atau sendiri, misalnya ambil waktu khusus di menara doa atau di ruangan doa kita di rumah. Tapi bisa saja saudara sementara bekerja dalam aktivitas, tapi roh penyembahan itu begitu kuat mendorong kita. Jadi kita bisa di situ tetap membangun penyembahan. Karena itu Roh Kudus sedang melatih kita, Roh Kudus sedang menuntun kita sehingga terbangun aktivitas ilahi melalui penyembahan. Kita akan selalu rasakan kehadiran Tuhan ada mencengkram seluruh hidup kita. Katakan amin. Jadi tidak terbatasi oleh sesibuk apapun pekerjaan, karena koneksi hati kita dengan Tuhan itu yang menentukan. Jadi pada saat saudara terus merasa memiliki koneksi dengan Tuhan, terus merindukan Tuhan, terus haus akan Tuhan, maka di situ kita akan mengalami bagaimana dorongan-dorongan daripada Roh Kudus itu ya, dia mulai berbicara kepada kita. Misalnya kita disuruh ayo berdoa, atau ayo menyembah, atau baca firman, atau ayo deklarasi. Maka saudara, itu bentuk dari bagaimana kita terus membangun kehidupan kita dari hari ke hari di dalam roh. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudara, coba kita lihat di Mazmur pasal 22 ya. Mazmur pada pasal 22. Kita baca di ayat yang keempat, saudara lihat di sana, Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan begini. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Allah yang kudus itu bersemayam di atas puji-pujian, di atas penyembahan kita, di atas lagu-lagu rohani yang kita sedang nyanyikan. Misalnya seperti tadi, ku menyembah dalam kudusan. Tapi kita tidak sekedar menyanyi karena kita tahu lagu itu, tapi ada dorongan. Jadi ada sebuah pengagungan, ketulusan hati kita mengagungkan Tuhan, bahwa aku menyembah karena kekudusan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Jadi dengan dorongan hati yang tulus, kita haus akan Tuhan sehingga kita menyembah Dia. Amin. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara lihat di sana dikatakan begini. Karena Engkau kudus, puji-pujian nenek moyang kami mengelilingi tahta-Mu. Mereka mempercayakan diri kepadamu, dan Engkau meluputkan mereka. Jadi pada saat sikap hati kita menyembah, sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita sedang menyatakan bahwa tanpa Dia kita tidak bisa. Waktu saudara mengagungkan Dia, waktu saudara dalam kata-kata pujian misalnya, Engkau baik, Engkau sungguh baik, tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah sebuah bentuk
bentuk dari ungkapan hati. Jadi mempercayakan diri kita kepada Tuhan melalui ungkapan pujian penyembahan dalam kata-kata penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Apapun itu bentuknya, apakah itu bentuk ucapan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, agung dan mulia. Jadi dalam bentuk penyembahan seperti ini yang harus terus kita bangun. Ya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi standarnya adalah saudara, kita harus menyembah di dalam kondisi, di dalam kualitas hati, dalam kebenaran. Jadi bukan sekedar nyanyi-nyanyi saja, tapi kita benar-benar merindukan, kita benar-benar sedang merasakan ada dorongan penyembahan dari hatimu meluap-luap, sehingga itu menjadi satu aktivitas yang sangat menggairahkan. Waktu engkau menyembah, pasti engkau akan merasakan hadirat Allah turun. Alkitab berkata tadi, karena Engkau kudus, puji-pujian nenek moyang kami mengelilingi tahtamu. Mereka mempercayakan diri kepadamu. Jadi sebuah bentuk dari betapa kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, hal yang harus kita perhatikan, penyembahan dan ucapan syukur dapat menciptakan hal-hal rohani yang sangat dibutuhkan untuk membuat firman itu bertumbuh. Jadi pada saat saudara pujian penyembahan dan ucapan syukur, kita melatih diri kita, menumbuhkan itu dalam hidup kita, maka kita akan mengalami bagaimana firman itu makin kuat, firman makin kuat, makin teguh berbicara di dalam hati kita. Jadi dari hari ke hari, saya sendiri secara pribadi kadang-kadang ketika menyembah, Tuhan wahyukan firman, Tuhan berbicara melalui firman. Tiba-tiba saya mendapatkan misalnya pewahyuan firman ini, jadi saya harus menulisnya, karena setelah itu saya akan meriksanya, saya akan membukanya. Jadi kadang-kadang juga ayat yang sudah familiar biasanya kita ucapkan itu begitu kuat, karena itu meneguhkan kita. Jadi pada saat kita menyembah, firman itu mengalir, firman makin ditumbuhkan, firman itu makin kuat berbicara di dalam hati kita. Sehingga saudara, di sini pasti kita akan mengalami secara luar biasa kehidupan rohani kita secara luar biasa, terus alami pertumbuhan, terus alami kekuatan, terus alami di mana kita makin kuat. Dan di titik ini pun kita akan mengalami sebuah kenikmatan dengan Tuhan, ya. Waktu kita menyembah, kadang-kadang coba perhatikan, kalau saudara menyembah, rasakan hadirat Tuhan, itu saudara tidak pingin untuk berhenti, tapi terus menikmati hadirat Tuhan. Nikmati saja jika saudara mengalami satu kenikmatan yang luar biasa, karena tidak ada tempat yang lain yang lebih indah kecuali dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi saudara, hanyutkan dirimu, tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan, dalam atmosfer surga yang saat ini mencengkeram engkau. Karena saudara, melalui ucapan syukur, melalui penyembahan yang kita bangun, ini secara otomatis kondisi roh kita pun terus mengalami perubahan. Amin. Yang kita terus alami perubahan, makin diset. Melihat keadaan dunia seperti ini, saudara, makin diset, makin teguh, makin yakin, makin percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan tidak sia-sia, karena Allah berjanji Dia sekali-kali tidak membiarkan kita, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tetapi janjinya menjadi bagian hidup kita. Nah, itu sebabnya Roh Kudus akan terus memaksimalkan potensi di dalam diri kita, di mana kita makin menjadi lembut, kita makin menjadi responsif, kita makin menjadi antusias. Respon kita yang tadinya biasanya dingin, ya, dan tidak ada respon, katakanlah ya saudara, agak responnya kurang strong. Maka saudara, ketika terus engkau melatih apa yang Mam katakan tadi, engkau mulai memiliki respon. Yes, amin. Karena engkau terlatih di dalam penyembahan. Engkau menjadi terlatih untuk peka, selalu mau mendengar apa yang Roh katakan, apa yang firman itu muncul di dalam hati kita. Kita makin menjadi tajam. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita terus menjaga intensitas roh. Kita harus menjaga roh selalu kondusif, dapat bekerja di dalam hati kita. Ya, pastikan hati kita selalu kondusif, sehingga menjadi tempat di mana Roh Kudus bisa memanifestasikan dirinya secara leluasa. Katakan amin. Penyembahan dan ucapan syukur akan memampukan kita. Perhatikan, penyembahan dan ucapan syukur yang kita terus bangun, yang terus kita maksudnya terus kita bangun dalam hidup kita, terus kita dari hari ke hari secara kontinu kita terus membangun itu, menjadi membudayakan itu sebagai lifestyle kita. Ya, pujian tadi berkata, ku menyembah. Ada lagi pujian berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, sebagai penyembah yang benar. Amin. Lalu
hidup kita adalah sebuah penyembahan. Maka saya percaya jika itu menjadi statement kita, setiap hari saudara akan menjadi seorang penyembah. Menjadi seorang penyembah tidak langsung instan, ingat baik-baik. Begitu engkau bertobat langsung jadi penyembah, tidak seperti itu. Tapi menjadi penyembah, engkau akan terus melatih diri. Ya, kita dari diri kita sendiri, kita harus terus melatih diri. Makin memiliki keintiman dengan Tuhan, ada waktu-waktu pribadi, lalu saudara mulai menghampiri Tuhan, dan secara kontinu itu terus membangun penyembahan. Karena penyembahan itu adalah sesuatu yang kita persembahkan. Jadi mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita, mempercayakan sepenuhnya kepada Sang Pemilik hidup. Dia yang lebih besar, Dia yang lebih berkuasa. Kita tunduk kepada Dia, sebabnya Dia jaminan hidup kita. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, keluarga rohani yang terkasih, itu sebabnya mari terus latih kesadaran akan Tuhan di dalam hadiratnya, ya, dimana kita akan dapat melekat, ya, kita akan mengalami ada rasa di dalam diri kita berbeda. Artinya saudara makin merasa hubungan itu makin indah, makin intim, makin indah dengan Tuhan. Sehingga ada saat-saat dimana di momen-momen tertentu saudara, misalnya hal-hal, misalnya jam-jam doa saudara yang sudah terbangun, saudara akan rasa rugi jika saudara tidak ada di dalam jam itu gitu. Karena kita sudah merasakan nikmatnya hadirat Tuhan. Jadi mulai kita merasakan keintiman di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, hal yang berikut saudara perhatikan. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa penyembahan dan ucapan syukur harus menjadi gaya hidup kita. Kalau kita tidak memiliki gaya hidup penyembahan dan gaya hidup penuh dengan ucapan syukur menjalani hidup, maka artinya saudara, kita sebenarnya menjalani kehidupan rohani yang stagnan. Kita mengalami kehidupan rohani yang tidak ada rasa, tidak ada sesuatu yang kita rasakan yang spesial daripada Tuhan. Karena itu kita memastikan hidup kita semua bahwa penyembahan harus menjadi lifestyle kita. Ucapan syukur harus menjadi lifestyle kita. Karena dengan ucapan syukur selalu kita sadar bahwa semua yang kita alami, baik tidak baik, yang keadaan yang kita alami dalam hidup kita, selalu kita mengucap syukur. Bukan nanti kita dalam mengalami hal yang baik, tetapi baik atau tidak baik, kita terlatih menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Karena kita tahu baik atau tidak baik, Allah tetap ada. Alkitab berkata Roma 8 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Artinya di dalam kondisi tidak baik sekalipun, latihlah hatimu, latihlah dirimu untuk selalu bersyukur. Karena kita tahu di dalam bersyukur ada kuasa untuk terus memampukan kita bergairah menjalani hidup, tetap semangat, tetap fokus kepada Tuhan, tidak teralihkan fokus kita, tetapi terus kita membangun hidup kita dengan sukacita. Namanya hidup saudara, ya, dalam hidup ini akan ada terlalu banyak hal yang saudara dan saya akan hadapi. Tetapi saudara, kita sudah di-set di dalam kebenaran, kita terus dibangun untuk memastikan sehingga hidup kita makin berbeda. Katakan amin. Cara kita meresponi sesuatu tidak akan sama lagi. Amin. Karena kuasa firman bekerja. Kalau kuasa firman bekerja dalam hidup kita, artinya beroperasinya hukum roh kehidupan itu, sehingga memampukan kita, Roh Kudus di sana bekerja, memampukan kita selalu berjalan di dalam kehendaknya. Sebentar, memeriksa sebentar. Sekaligus ambil air minum. Ya, sorry ya. Ini air minum. Oh, tutup pintu. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lihat contoh bagaimana Daud menjadi seorang penyembah.
Daud memiliki ciri khas hidup yang selalu dengan kecapi dia menyembah Tuhan. Kalau saudara baca kitab Mazmur, itu banyak sekali, hampir semua itu kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Karena Daud senang memuji Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya, pujilah dia dengan segenap hatimu. Itu ya. Jadi saudara kalau mau latih penyembahan, supaya kata-kata, maksudnya penyembahan itu menjadi gaya hidupmu, saudara banyak juga baca kitab Mazmur, karena di sana ada firman-firman yang misalnya bahwasanya kasih setia Tuhan sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ya memang Roh Kudus akan selalu menaruh kata-kata itu di dalam kita ya. Oleh karena itu kita harus melatihnya dari hari ke hari. Katakan amin. Oke. Kita pindah pada poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, unsur Kristus di dalamku, di dalam kita. Mari kita lihat, memupuk roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi saudara harus terus menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan ya. Rasa lapar dan haus akan kebenaran saudara harus terus jaga. Itu ada di dalam hidup kita. Artinya kalau saudara tidak normal ketika saudara merasa tidak ada rasa lapar, tetapi makan terus. Ya, artinya saudara sesuatu yang saudara harus benar-benar rasakan, sebuah desakan, sebuah kondisi di mana engkau merasa selalu lapar. Karena ketika engkau lapar, pasti engkau makan. Orang kenyang tidak akan mungkin makan. Karena itu, saudara pastikan kita ya, saat kita menyadari ya bahwa di dalam proses membangun manusia roh, kita akan selalu mengalami kondisi hal-hal di dalam proses perjalanan hidup ini. Ada hal-hal yang akan selalu mencoba untuk menghancurkan iman kita, membunuh iman kita melalui persoalan-persoalan yang kita akan temui, kita akan hadapi di dalam berjalannya waktu. Tapi kita harus selalu peka bahwa kita harus menjaga rasa lapar akan Tuhan. Karena seringkali seperti kita kemarin ya, Mam sudah jelaskan di poin pertama bahwa buang roh fasif itu, roh kefasipan. Kefasipan itu sudah harus buang dari hidup kita, karena jika tidak itu akan menghambat proses pertumbuhan rohani kita ya. Di bagian 3 ini saudara harus menjaga roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi saudara harus jaga selalu memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Katakan amin. Dengan kondisi roh kita yang terus merasa lapar dan haus akan Tuhan ya, ini akan terus melatih kita untuk memulihkan kondisi hati kita yang selalu dalam kondisi yang menjadi makin murni ya. Hati kita tidak bercela, hati kita selalu terjaga ya, karena kita memiliki rasa ya lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran itu tidak bisa ditularkan ya, tapi itu hanya dirasakan oleh setiap pribadi yang terus rindu Tuhan, terus berfokus membangun manusia rohnya. Karena itu jangan izinkan hal lain mengisi laparmu secara rohani ya. Jangan isi dengan nonton, jangan isi dengan main game, jangan isi dengan cuci mata, jangan isi dengan hal-hal lahiriah. Karena dia tidak akan bisa terisi dengan hal-hal itu. Hanya firman, hanya kebenaran yang akan bisa memuaskan. Roh kita tidak bisa dipuaskan oleh apapun, hanya di dalam kebenaran, hanya di dalam firman itu Roh Kudus yang akan terus mendownloadnya bagi kita dan kita menjadi dipuaskan. Katakan amin. Coba kita lihat bersama di 2 Korintus ya. Kita pindah, kita baca di 2 Korintus pasalnya yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 saudara. Kita baca di sini dikatakan 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita hidup bukan karena percaya, sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya. Artinya kalau kita selalu akan terjebak dengan melihat dulu, maka kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Di ayat ini dalam terjemahan firman Allah hidup dikatakan, kami tahu bahwa hal-hal ini benar bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Jadi ingat sekali lagi, kata melihat di sini bicara tentang hal-hal yang secara lahiriah kita melihatnya dengan mata jasmani kita, tetapi kita percaya, kita melihat dengan mata iman kita, dan kita percaya hal-hal yang kita akan lalui dan kita lewati di dalam proses perjalanan hidup. Kan di sini dikatakan ya, kalau kita baca di ayat ini, tubuh yang fana kita
miliki menyebabkan kita berkeluh kesah. Jadi seringkali oleh karena kita masih di dunia ini, ada begitu banyak hal yang kita rasakan secara tubuh fana ini, maka menyebabkan kita berkeluh kesah. Tetapi kita tidak mau bahwa kalau kita mati, kita tidak akan mempunyai tubuh sama sekali. Jadi katakan, itulah yang sudah disediakan Allah bagi kita, dan sebagai jaminan dikaruniakannya Roh-Nya yang kudus kepada kita. Amin. Jadi sekarang dengan penuh kepercayaan kami mengharapkan tubuh surgawi, dan kami sadar bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, selama itu pula kami jauh dari surga tempat Yesus berada. Artinya, saudara, bagaimana Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Korintus? Sebabnya Paulus berkata, kami tahu bahwa hal-hal ini benar, bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Ayat 8 dikatakan, kami tidak takut, bahkan kami rela mati, sebab kami akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ada satu kekuatan strong in the spirit di dalam para rasul ini, ya, secara khusus Paulus dengan teman-temannya, di mana mereka merasakan ada satu kekuatan. Kalaupun mereka mengalami tantangan-tantangan dalam memberitakan Injil, mereka tidak akan takut mati. Karena kenapa? Mereka telah siap, mereka percaya gitu. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saudara, di sini coba kita lihat lagi di 1 Petrus. Kita buka di 1 Petrus. 1 Petrus ayat 2, ya. 1 Petrus pasal 2, ayat 2 dikatakan di sini, jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup yang membacakan, terjemahan firman Allah yang hidup. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni, dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti di sini diibaratkan bayi lalu saudara terus bayi terus, tapi artinya dalam kondisi bagaimana digambarkan seperti bayi yang mengingini susu yang murni. Kita juga harus terus mengingini susu yang murni, makanan rohani yang murni, makanan rohani yang suplai firman yang murni, yang datang dan membangun hidup kita, sehingga di dalam Tuhan kita terus bertumbuh menjadi lebih kuat, makin strong di dalam Dia. Amin. Jadi waktu saudara terus sadar merasakan kebaikan Tuhan, misalnya contoh seperti Mam tadi bilang bahwa sampai di titik ini kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Maka mari terus kita bangun hidup kita seperti bayi yang mengingini susu yang murni. Kita juga mengingini kebenaran firman, suplai firman yang murni, yang terus membangun hidup kita, menumbuhkan kita, sehingga roh kita makin strong, kita makin kuat, menjadi perkasa di dalam Dia. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi hal-hal ini harus saudara dan saya terus sadari, karena ketika saudara tidak merasakan tidak ada lagi rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan sangat berakibat, ya, dan merugikan hidup kita. Dampak daripada akibat kita kehilangan rasa lapar dan haus, apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi? Seharusnya di sini kita menjaganya seperti tadi, jadi terus menumbuhkan, tetapi sebaliknya. Pada saat saudara dan saya sadar atau tidak, roh kita sedang menjadi sakit jika tidak segera kita atasi dengan menelan pil puasa. Artinya saudara, cepat atau lambat, maka aktivitas ilahi dalam roh kita mulai menjadi semakin lemah dan akhirnya mati, akhirnya padam, ya. Jadi di sini saudara harus atasi dampak daripada akibat kita kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tidak boleh terjadi pembiaran di mana kita mulai rasa kehilangan nafsu makan rohani. Hati-hati, berjaga-jaga. Coba lihat juga contoh secara lahiriah, kalau saudara mulai kehilangan nafsu makan, artinya ada yang tidak beres dengan tubuh kita, ya. Karena di sini saudara, pada saat saudara mulai kehilangan nafsu makan, bisa saja mungkin gejala malaria, mulut pahit, sehingga saudara tidak ada selera makan, ya, tidak ada keinginan untuk, tidak ada rasa lapar. Bahkan mungkin saudara merasa lapar, bukan merasa lapar, artinya saudara ingin makan, tapi mulut saudara pahit, jadi kondisinya merugikan kita. Itu sebabnya nafsu makan rohani harus kita jaga, ya. Jangan sampai kita kehilangan nafsu makan rohani kita. Membaca firman, berdoa. Cek saja kalau kita mulai merasa sepertinya sudah familiar spirit, kemarin Mam katakan, ya, membuang
kefasifan. Kalau kita mulai ada rasa familiar spirit, menyembah sudah biasa, saudara tidak rasa hadirat, saudara yang merasa. Jadi bukan setiap pribadi akan punya ukuran mengukur diri kita. Bagaimana saudara menyembah, rasanya kok dingin, rasanya kok susah sekali mau naik. Saudara harus kadang-kadang punya satu kegairahan, satu gerakan-gerakan yang saudara harus misalnya berdiri, mungkin saudara mengayuh tangan, teracung, atau mungkin saudara mendeklarasikan, dan saudara berjingkrat-jingkrat. Terserah saudara, itu salah satu cara untuk bagaimana saudara bisa menjaga, ya, memunculkan kembali rasa lapar. Jangan sampai kita kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Amin. Karena di sini saudara, kita akan terjebak dengan aktivitas ilahi kita jalani, aktivitas rohani kita jalani sebagai familiar, sebagai hanya sekedar karena kita orang beragama, ya, familiar spirit tidak boleh, saudara, ya. Ini hanya membuang-buang tenaga. Jadi saudara pastikan harus terus terpola dengan baik, dari hari ke hari makin terbangun secara akurat. Katakan amin, ya. Kita harus terus memastikan antusiasan itu dalam kita, responsif itu. Kita di sini statement kita radar, responsif, antusias, dinamis, radikal, agresif, ya. Radar, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. 5. Jadi saudara, ini harus terus saudara jaga. Ya, saudara masih respon tidak? Kalau saudara punya respon mulai padam, mulai menurun, artinya saudara sedang terdistract. Saudara sadar atau tidak mulai kehilangan lapar rohani, ya. Lapar secara nafsu makan rohani mulai berkurang. Hati-hati, ada gejala sakit itu. Kita harus jaga. Sampai di sini saudara bisa paham, ya. Next, lanjut buat kita. Hal-hal yang harus kita sadari bahwa apa yang kita usahakan untuk supaya dapat terus kita dapat menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ada beberapa poin penting. Karena mereka yang ingin terus menjaga nafsu makan rohani yang telah mereka miliki dari sejak saudara mulai mengalami awal, di mana saudara mulai mengalami intensitas roh bekerja begitu kuat, dan engkau mulai alami hubungan dengan Tuhan, mulai engkau jaga dan bangun dengan baik. Saudara, sejak itu pengalaman yang saudara alami itu, perlu kita memperhatikan beberapa hal sehingga ini akan terus kita bisa menjaga rasa lapar. Apa itu? Yang pertama saudara adalah teruslah menyelaraskan hidup di dalam kebenaran firman dan frekuensi Roh Kudus. Jadi cara yang pertama yang saudara dan saya lakukan adalah teruslah menyelaraskan diri di dalam kebenaran firman dan Roh Kudus. Jadi saudara selalu pastikan dalam hidup setiap hari, kondisi hati kita tahu. Ketika bangun pagi, saudara selesai berdoa, saudara menghadapi pekerjaan, bagaimana kondisi hati beroperasi dalam hukum daging, ya, hukum dosa dan maut. Misalnya kita menjadi emosi, lihat pekerjaan jadi malas, jadi marah, saudara sudah segera tanggulangi. Saudara harus terus memiliki dimensi di mana kebenaran boleh bekerja. Hukum roh kehidupan itu beroperasi sehingga yang tadinya kita menjadi mengeluh, menjadi bersungut, dan terganti dengan saudara bersyukur, menyanyi, menyembah, bersukacita sambil saudara bekerja. Amin. Sampai di sini saudara bisa paham, ya. Karena di saat saudara mulai terus mengaktifkan rohmu di dalam proses pertumbuhan, saudara dalam persekutuan dengan Tuhan, maka waktu-waktu yang saudara akan lalui, saudara akan rasakan kadang-kadang terjadi, karena tidak selalu saudara terus survive, maksudnya terus bergairah, terus sebab ada saat dimana kadang karena kelelahan, juga seringkali mengalami. Kalau pulang sudah kadang-kadang tubuh ya, karena roh tetap bernyala-nyala, tetapi seringkali pengaruh tubuh ini lemah, kita kecapean, seringkali kita menjadi terjebak. Kalau kita tidak peka, kita menjadi melemah di situ, mengalami kemandekan. Ya, itu sebabnya kita harus selalu perkatakan firman sehingga selalu kita alami kekuatan baru. Amin. Saya seringkali ketika seperti ini, ya, pulang tuh kadang belakang. Jadi saya selalu kalau kecapean tuh bagian belakang ini. Jadi selalu kalau ya sekarang masih pakai minyak wangi juga sih, cuman sudah menua, jadi kita terus tidak juga meminta untuk menua, tapi kalau boleh tetap awet muda. Hanya maksudnya minyak wanginya sudah menjadi dua. Dulu hanya minyak wangi, minyak harum, minyak wangi, sekarang sudah dua, bermacam-macam. Ada minyak tawon, ada minyak apalagi, segala yang untuk kesehatan tubuh kita. Jadi itu sudah tanda tua, jadi jangan terlalu macam-macam. Haleluya, kita harus jaga tubuh kita juga dengan fit dan sehat. Amin.
Jadi saudara harus bisa menjaganya, saudara harus bisa menghandle hati saudara. Sehingga dimensi rohani tetap terjaga, Roh Kudus terus bermanifestasi. Karena pada saat kondisi itu, apa yang Mam juga rasakan, seringkali kita tergoda untuk menjadi bersungut, tergoda untuk menjadi mengeluh. Saya seringkali selalu mengatasi dengan ketika pulang, saya ukur tubuh saya, kalau saya fit, sehat, saya sambil beristirahat, habis makan. Misalnya kalau rasa tubuh lelah, saya ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Walaupun ada pekerjaan di dalam rumah, tapi ambil waktu sejenak istirahat, maka kekuatan kita pulih kembali. Senang, sukacita. Jangan paksakan keadaan ketika saudara lagi kondisi tubuhmu lagi tidak fit. Karena itu hanya akan membuat juga kita menjadi mengalami kemandekan, mengalami hal yang merugikan diri kita juga sendiri. Katakan amin. Nah, next kita lihat. Itu sebabnya saudara teruslah menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman dan frekuensi Roh Kudus. Jadi jangan sampai, hati-hati jauhkan dari mengeluh, bersungut. Ya, pada saat saudara mulai mengutarakan semua hal yang sebenarnya sadar atau tidak, itu melemahkan diri saudara. Ya, tetaplah bersyukur. Amin. Saya bersyukur punya teman hidup, punya pasangan yang selalu ketika sudah misalnya belakang sakit, pasti hal yang dilakukan oleh Bapak selalu menggosok minyak, lalu kadang-kadang dipijit-pijit sedikit. Jadi kita bersyukur, apapun sangat menolong kita ya. Dan kita bersyukur kita punya pasangan yang selalu dekat dengan kita, peduli dengan kita, cintanya tidak pernah pudar. Karena itu saudara, jaga hubungan dengan baik. Katakan amin. Hal-hal yang harus saudara juga terus perhatikan adalah yang berikut. Menjaga diri dari masuknya sampah-sampah rohani. Ya, saudara sudah tahu, namanya sampah ya sampah. Jadi kalau sampah dibiarkan jadi busuk. Jangan biarkan sampah berhamburan. Seperti yang sudah seringkali saya tidak bisa lihat tisu berhamburan. Ya, di rumah kadang-kadang anak-anak terbiasa dengan tisu diselip di bawah pot bunga atau di sudut-sudut lemari. Kenapa kita tidak buang di tempat sampah? Inilah sebuah kebiasaan. Jadi saudara jangan sampai membiasakan ada sampah diselip. Tapi saudara harus segera beresin, taruh di tempat sampah. Ada tempatnya, namanya kotak sampah. Jadi kalau saudara pun sadar bahwa menjaga diri kita untuk tidak sampai sampah-sampah itu bisa masuk dan merusak, mempengaruhi, mengotori hati kita, mengotori hidup kita. Saudara buang sampah pada tempatnya, jangan simpan di hatimu. Hatimu bukan tempat sampah, oke? Walaupun banyak orang tidak sadar. Saya mau berbicara kepada saudara, hatimu bukan tempat sampah. Kalau engkau galau, engkau marah, jangan simpan di hatimu, buang. Deklarasi firman doa, bersihkan hatimu sehingga engkau tetap strong, engkau tetap kuat. Sampah-sampah bentuk pikiran, sampah-sampah bentuk kejengkelan, kemarahan, buang, tidak boleh masuk di dalam dirimu. Oh, saya bernubuat ini tidak akan lagi mempengaruhi engkau. Karena ketika hidupmu terus diset di dalam kebenaran, engkau makin peka, makin sadar yang namanya sampah adalah sampah. Dan jika sampah dengan baik akibatnya, jika sampah engkau biarkan dan engkau terus timbun di situ, akan membusuk dan akan menimbulkan penyakit. Saya bernubuat pada engkau, tubuhmu bukanlah tempat sampah, tapi tubuhku adalah tempat bait Allah, bait Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan saya. Kita semua keluarga rohani. Jadi jangan buang, jangan simpan sampah. Dia akan membusuk, berjamur, dan akan menimbulkan penyakit. Coba lihat sampah kalau sudah berjamur. Kalau itu sampah yang basah, dia akan berulat, dia akan menguap, lalat akan mengundang lalat-lalat busuk, lalat besar akan datang. Bayangkan. Hidup kita juga seperti, coba renungkan. Kalau saudara membiarkan hidup kita menyimpan sampah, membiarkan sampah masuk, maka saudara, betapa rusaknya hidup kita, betapa busuknya hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita berkata, jangan sampai hidup kita seperti kubur yang dilabur putih. Di luar kita manis, di dalam kebusukan. Bayangkan, tulang-tulang belulang. Jangan saudara ya, berjalan hari terus di koper sampah. Bukannya hal yang baik, tapi sampah-sampah dosa. Dan itu sangat merugikan kita, oke? Pastikan tidak ada sampah dalam hidupmu. Sampah hati kecewa, hati pahit, apalagi tidak mengampuni. Saya percaya sudah berlalu dari hidupmu. Percayalah engkau makin berjalan dengan Tuhan. Engkau makin alami ada kekuatan baru, hati bersih. Karena ingat sekali lagi, tulis di sini, ini bukan tempat sampah.
Ini bukan kotak sampah, tapi kotak sampah ada tempatnya. Buanglah itu pada tempatnya. Di dalam nama Yesus kita makin berhikmat, kita makin bijaksana, kita makin penuh dengan urapan kuasa Allah. Impartasi firman akan memastikan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi ceroboh, tetapi makin akurat. Sampah-sampah taruh pada tempatnya. Saudara boleh marah dalam mungkin ada hal yang terjadi, tapi saudara juga harus melihat alasan kenapa saudara marah. Dan jika saudara pun marah, jangan sampai matahari terbenam. Harus selesai. Hatimu kembali bersih, hatimu kembali beres. Katakan amin. Haleluya. Coba kita lihat Kolose ya, 2 Korintus pasal 7. Coba Mam bacakan buat kita. 2 Korintus 2 Korintus pasal 7. Saudara, kita lihat di situ. Dalam terjemahan umum di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mau ulangi sekali lagi, 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Katakan amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan FIH dikatakan begini, sahabat-sahabat yang kekasih, karena kita telah diberi janji-janji yang besar itu, marilah kita menjauhkan diri dari segala kesalahan, baik jasmani maupun rohani, dan menyucikan diri kita hidup dengan rasa takut akan Tuhan, serta menyerahkan diri hanya kepadanya saja. Jelas ini? Amin. Kita lihat yang berikut. Hal yang berikut saudara adalah pastikan kita terus mendengarkan suara hati nurani. Latih untuk selalu mendengar suara hati nurani. Artinya ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, Dia berbicara di dalam hati nurani kita. Semenjak kita mengalami proses di mana lahir baru, dan terus kita akan dilatih hati nurani kita memiliki hati nurani yang benar, ya. Terus makin murni dari hari ke hari. Itu Mam sudah khotbahkan beberapa waktu yang sudah lalu, sejak kita start, ya. Mam sudah start dengan membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, di sini saudara pastikan bahwa kita terus belajar untuk bebas, ya, tetap hidup dalam kebenaran, ya, tetap bebas dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan, itu halal dosa, dan terus hidup dalam kebenaran. Meskipun memang dari hari ke hari saudara kita dalam pemahaman, maksudnya masih banyak hal yang saudara belum pahami. Karena itu kenapa saudara harus tersedia seperti siang ini di dalam doa serentak, karena membagikan ini, mengajarkan pada saudara, menasihati kita, membangun kita semua, sehingga kita dalam pemahaman firman mengalami penyetaraan. Saudara, kita memahami firman Tuhan menjadi makin meningkat dan sama pemahaman kita. Kalau saudara tidak mengikuti seperti ini, saudara tertinggal, terjadi pembiaran. Mam melihat, mulai perhatikan berapa orang mulai tidak lagi aktif, tidak tahu apakah ada paket atau tidak. Tapi kalau di rumahmu ada WiFi dan kau tidak terhubung, engkau bertanggung jawab. Saya sudah download bagi engkau, dan hidupmu itu tanggung jawabmu sendiri, apa yang kau alami, dan engkau akan merasakan efek dan akibat daripada apa yang kau lakukan dengan tidak akurat, ya. Bersyukur Mam sebagai pemimpin di dalam rumah rohani diberi Tuhan anugerah untuk selalu tersedia dan terus membagikan kepada saudara selama 7 bulan, kita sisa 4 bulan ke depan. Oleh karena itu saudara, mari kita terus menyediakan diri, mendengarkan hati nurani, dan ini harus terus dilatih. Dengarkan ketika itu berbicara, jangan terbantahkan oleh daging kita yang bersuara, kedagingan kita. Kenapa orang seringkali tidak bisa peka mendengar suara hati nuraninya? Karena dia tidak melatih dirinya untuk mendengar suara hati nuraninya, tapi selalu mendengar suara kedagingannya. Nah, itu sebabnya saudara, perhatikan bahwa belajar untuk mendengar suara hati nurani kita, dan hati nurani kita sama sekali tidak menuduh kita. Kita tahu dengan
pasti bahwa kita sedang menghayati gaya hidup yang menyukakan hati Allah. Jadi pada waktu saudara terus menjalani hidup, melatih hati nuranimu, mendengar suara Tuhan, melalui hati nuranimu, ya, melalui hati nurani kita, maka saudara, hati nurani kita tidak akan menundukkan. Seringkali gini, pada saat saudara, hati nurani kita ini seringkali gini, pada saat saudara misalnya melakukan sesuatu yang tidak benar, itu hati nuranimu mulai tertuduh, ya, mulai tertuduh. Dan kalau saudara tidak atasi segera, hati nuranimu ini yang tertuduh ini akan terus mengintimidasi dan saudara tidak akan bisa alami proses pertumbuhan yang baik. Karena itu saudara harus atasi. Caranya bagaimana? Saudara harus benar-benar kembali mendapatkan, merebut kembali kesempatan untuk mendeklarasikan firman, memastikan hati nuranimu bersih. Jika itu adalah suatu masalah atau sesuatu kesalahan, kita membereskannya, dan setelah beres, saudara jangan lagi terintimidasi. Terus fokus, pastikan, karena di sini waktu engkau mendengarkan suara hati nuranimu dan mentaati kebenaran, itu sedang membuat engkau makin memperkenan hati Tuhan. Jadi hati nurani kita makin terlatih, di mana gaya hidup yang terbangun ekspresinya adalah saudara menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca, Paulus berkata di Galati 1 ayat 10, ya, coba kita lihat sebentar. Karena seringkali kita terjebak, kita berusaha tampil menyenangkan hati orang, padahal saudara sebenarnya saudara lagi berpura-pura, ya. Ayat 10. Ya, saudara, dikatakan di situ, ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perhatikan ayat ini baik-baik. Amin. Jadi ayat dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara dapat melihat bahwa saya tidak berusaha menyenangkan hati saudara dengan kata-kata manis atau sanjungan. Ini kata Paulus, saya berusaha menyenangkan Allah. Seandainya saya masih berusaha menyenangkan manusia, saya tidak dapat menjadi hamba Kristus. Jadi pastikan saudara tidak menyenangkan hati manusia, walaupun memang saudara dalam proses kehidupan seringkali saudara berpikir aduh nanti dia tersinggung, tapi saudara harus terus memilih menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati manusia. Karena jika saudara menyenangkan hati manusia, artinya saudara tidak sedang berhamba kepada Allah, tidak menjadi hamba kebenaran, tapi hamba dusta. Karena kita menutupi sesuatu yang sebenarnya asli di dalam diri kita. Misalnya saudara seharusnya berkata tidak, tapi saudara berkata ya demi untuk menjamin orang tidak tersinggung. Ya, misalnya contoh paling banyak sebagai pemimpin. Kalau pemimpin kita tidak bisa berkata tidak di atas tidak, maka kita bahaya, akan selalu berusaha menyenangkan jemaat. Sebaliknya juga jemaat akan selalu berusaha untuk takut misalnya pemimpinnya tersinggung. Tapi saudara harus berkata ya di atas ya, artinya ada hal yang saudara lihat tidak beres, saudara harus dengan etika datang misalnya mengungkapkan, mam ini yang saya dapat, ini yang saya, seperti itu saudara ya. Begitu juga dalam proses berjalannya waktu kehidupan saudara dan saya ya, secara otomatis seluruh keberadaan kita ada di dalam perlindungan dan penyediaan Tuhan. Semua yang kita butuhkan untuk dapat tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Dia dapat kita nikmati tanpa kita harus berjuang dan bergumul. Ya, artinya saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita setiap hari ya, seringkali dengan sekuat apa istilahnya, dengan pergumulan yang berat. Ya, karena hati nurani kita seringkali menuduh kita. Ya, kita berusaha tampil baik, padahal ada hal yang tersembunyi. Bertobatlah saudara, mari kita membiarkan Tuhan mengevaluasi seluruh hidup kita, sehingga yang kita bangun adalah lebih mendengarkan kebenaran di hati nurani kita, bukan secara dagingnya berusaha menyenangkan orang, tapi kita mengorbankan kebenarannya, melatih hati nurani kita tidak menjadi murni, tapi terus bertopengnya. Alkitab di Yakobus dikatakan orang yang menunduk hati tidak akan tenang. Jadi kita juga tidak akan mengalami damai, karena kita selalu menyembunyikan sisi hidup, sisi gelap dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Oke saudara ya, jadi dengarkan hati nurani dan terus latih, di mana saudara tetap memilih mendengarkan, menyenangkan hati Tuhan. Artinya saudara terus melatih hati nuranimu untuk terus murni, terus dari hari ke hari
dibangun di dalam kebenaran, sehingga tidak ada hal-hal yang terus menjebak saudara, sehingga saudara menutupi suara hati nurani lalu mendengarkan suara daging. Berhati-hati saudara ya, kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, tetapi menjadi pribadi yang sebenarnya ibarat terlihat itu begitu strong padahal di dalam keropos ya. Jangan saudara ya, ini sangat berbahaya. Oke, yang berikut saudara, kita perlu meminta anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita perlu selalu anugerah Tuhan untuk bisa memampukan kita setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu ya dalam hidup kita. Jadi ini di poin 3, di mana memupuk roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita harus terus menjaganya. Ya, roh yang lapar dan haus akan kebenaran ya. Kita harus terus jaga sehingga hal-hal ini akan selalu kita dapat atasi, yaitu cara di mana kita menjaga rasa lapar dan haus ya. Menjaga rasa lapar dan haus tadi, terus menyelaraskan diri dengan firman Tuhan, firman dan kebenaran dan Roh Kudus. Yang berikut tadi, yang kedua, bahwa menjaga diri dari masuknya sampah-sampah, bahwa hidup kita bukan tempat sampah. Amin. Yang berikut, bahwa dengarkan hati nurani, terus latih. Yang berikut saudara, dari poin 3 ini saudara, yaitu meminta anugerah Allah. Kita hidup hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan ya. Rasa lapar dan haus yang dirasakan seharusnya terus berkembang ya, harusnya kita terus rasakan itu, terus meningkat, karena dengan kefasihan rohani dalam pelayanan yang sudah kita masuki, itu akan terus menggiring kita ya, menggiring Tuhan dan terlibat dalam pelayanan. Seharusnya kita memiliki rasa terus haus dan lapar akan Tuhan. Jadi tidak boleh kita, apalagi para pelayan, sampai kita kehilangan rasa lapar dan haus. Minta anugerah Tuhan untuk kita terus lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Minta anugerah Tuhan untuk di sini terus terjaga rasa lapar akan Tuhan, rasa lapar dan haus akan hadiratnya, sehingga kebenaran dari hari ke hari ya, yang paling sederhana sekalipun akan selalu mengandung gizi rohani. Jadi walaupun itu hanya sederhana, hal yang mungkin hanya kecil, misalnya soal mencari jarum, saudara bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong bantu saya lihat barang ini tidak ada, akan sangat menggairahkan kita dan menjadi satu semangat tersendiri. Bayangkan, hanya hal kecil saja Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong kita. Coba sebaliknya, kalau kita sudah marah-marah, coba saudara, hal kecil bisa jadi hal yang besar, jadi masalah besar. Jadi saudara, kondisikan hati kita dari hari ke hari untuk terus benar-benar dibangun di dalam kebenaran. Yang keempat, meresponi firman dengan roh. Jadi saudara, poin yang keempat yang sangat penting adalah responi firman Tuhan dengan roh. Kenapa dengan roh? Saat Tuhan bergerak melalui rohnya untuk mengubah kita, hal pertama yang kita akan lakukan adalah menjamah. Hal pertama maksudnya yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita ya, adalah Dia menjamah roh kita ya. Pada waktu Dia menjamah roh kita, maka pada saat itu kita mengalami sebuah perubahan. Perubahan itu terjadi dari dalam, maksudnya dari dalam hati kita, dari dalam hati nurani kita. Ya, kita akan merasakan adanya suatu kehidupan ilahi yang mulai mengambil alih. Dia mulai men-take over seluruh hidup kita. Ada sesuatu yang secara, kalau kita baca kemarin di Yesaya dikatakan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Jadi roh yang mengadili, kita selalu akan dihadapkan dengan kondisi di mana seperti Roh Kudus itu menarik perhatian kita untuk kita segera beresin. Jadi roh yang mengadili untuk supaya mengevaluasi kita sehingga kita makin lebih baik ya. Itu sebabnya saudara, kita harus selalu tersedia, hendak terus membuka diri untuk Roh Kudus bisa bekerja. Roh Kudus bisa leluasa bekerja. Ketika Dia mengevaluasi hidup kita, ada kondisi-kondisi hati kita yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka saudara, Dia akan ada di sana sangat-sangat menolong kita. Katakan amin. Jadi responi firman Tuhan dengan roh, meresponi firman Tuhan dengan roh. Haleluya. Kita perlu terus belajar dengan terus mengalami jamahan Tuhan. Setiap kali saudara masuk dalam hadirat Tuhan, entah waktu pribadi, waktu doa mesbah keluarga, bersama keluarga rohani secara keseluruhan, saudara terus alami dan rasakan jamahan Tuhan. Saudara harus berusaha, saudara harus benar-benar masuk. Semua penghalang-penghalang saudara harus bisa lewati, bisa taklukkan, sehingga saudara bisa alami jamahan Tuhan. Jadi jangan saudara datang biasa-biasa, entah itu waktu pribadi, WPDA pribadi, waktu mesbah keluarga, waktu doa bersama pelayan, waktu doa bersama secara keseluruhan ya.
di dalam ibadah jemaat misalnya ya, kita harus terus alami itu. Hal ini tidak akan sepenuhnya bergantung pada karya Roh Kudus, ingat. Jadi tidak selalu bergantung kepada Roh Kudus akan selalu mengkondisikan hati kita. Tetapi kadang-kadang kita seperti dibiarkan kita berusaha sendiri untuk bisa mengusahakan. Jadi kita harus benar-benar bangkit doa, menyembah dengan semangat, menyanyi dengan gairah, menyanyi dengan fashion. Itu saudara ya, jadi di saat itu saudara sebenarnya Roh Kudus sedang melatih kita. Jadi tidak semua selalu dari pihak Roh Kudus. Saudara juga harus dengan kapasitas hati saudara yang bergelora untuk benar-benar rindukan hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat apa yang terjadi contoh dengan Zakaria ya. Itu semua habis saudara ya. Maria dan Zakaria saat malaikat Gabriel datang dan memberikan kepada Zakaria, memberi pesan kepada Zakaria, ia mendapati respon yang tidak diharapkan. Ya, harusnya mungkin malaikat mengharapkan respon yang baik, ya, yang tidak diharapkan. Zakaria mempertanyakan dan meragukan pesan yang datang langsung dari tahta Allah. Ya, di Lukas 1 ayat 18. Sehingga sebagai akibat malaikat Gabriel perlu membuat Zakaria jadi apa? Jangan tunggu jadi bisu dulu. Ingat ya, jangan tunggu jadi bisu dulu baru mau bertobat. Harus kita sadar, percaya, dengarkan suara pesan Tuhan, dengarkan firman Tuhan datang, cepat responi. Jangan tunggu bisu dulu, tuli dulu baru mau bertobat. Aduh kemarin saya tidak dengar, nanti alami dulu sesuatu baru Jangan saudara ya, jadilah taat. Katakan amin. Ya, sebab akibatnya malaikat perlu membuat Zakaria menjadi bisu ya. Agar ia tidak terus mengoceh. Bayangkan untuk menghentikan Zakaria mengoceh terus, ini bicara terus, ya harus bisu supaya kau diam dan kau alami rasakan kebaikan Tuhan. Jadi kadang-kadang juga kalau saudara tukang ngoceh kiri kanan bla bla terhabis-habis, Roh Kudus perlu mengunci kope mulut dulu. Tiba-tiba mungkin mulut kram kah? Jangan tunggu mulut kram. Katakan amin. Bagi yang suka cerewet, ayo kurangi radionya, disetel, frekuensinya harus diubah. Jangan lagi frekuensi di dimensi hukum dosa dan maut, tapi dimensi roh dan kehidupan, hukum roh kehidupan harus. Amin. Jadi saudara, bisakah Mam sampai menyelesaikan sampai 5 poin? Karena Mam tetap bertahan di sini sampai jam 3. Kita ada meeting Zoom dengan Bapak Dr. Jonathan David, khusus seluruh Isaac, pendeta-pendeta Isaac yang Netindo, network yang ada Indonesia, yang ada di Indonesia, Isaac Indonesia, ya. Jadi Mam jam 3 ada meeting Zoom di sini. Mam tetap di sini karena kita akan meeting Zoom dengan Bapak Dr. Jonathan David, ya. Oke, bisa ya bertahan ya. Mam selesaikan ini sampai poin 5 ya. Bisa minta waktunya ya. Jadi yang berikut bahwa saudara responi ya, respon yang akan mendatangkan perubahan hidup. Ingat sekali lagi, garis bawahi, respon yang akan mendatangkan perubahan hidup. Kalau saudara meresponi dengan baik saat seringkali firman datang, kita seringkali tergoda untuk tidak memperhatikan, tidak meresponi dengan baik. Seringkali apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau oleh Mam, saudara masih menganggap remeh. Saudara misalnya karena sudah merasa sudah masuk keluar. Saudara harus memperhatikan, saudara harus belajar untuk selalu memiliki respon yang baik, karena respon itu akan mendatangkan perubahan. Artinya kalau saudara berespon baik, maka perubahan akan terjadi. Kalau saudara tidak beresponnya, tidak ada perubahan. Mau perubahan apa saudara tidak berespon? Betul tidak? Amin. Jadi pada dimensi ini saudara harus sadar bahwa setiap pribadi harus terus menyelaraskan diri dalam kebenaran. Kita harus selalu haus dan lapar akan kebenaran, karena kita akan diselaraskan. Dari yang tidak tahu kita menjadi tahu. Pola pikir kita makin hari makin diperbarui dari waktu ke waktu. Katakan amin. Sehingga dari pola pikir duniawi kita tidak lagi memiliki pola pikir duniawi atau pola pikir secara manusiawi, tetapi kita menggantinya dengan pola pikir kerajaan, pola pikir ilahi ya. Di mana kebenaran itu mulai mempolakan hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang duniawi, yang manusiawi mulai berubah. Mulai kita ganti dengan belajar mempercayai Tuhan, belajar berjalan di dalam kehendak Allah, belajar berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan. Saudara mulai belajar untuk menghidupinya, belajar untuk mulai mengekang diri, untuk tidak selalu mengandalkan hal-hal yang lahiriah, tetapi mulai percaya dan mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Katakan amin ya.
mempercaya itu ya. Karena itu kita harus latih, miliki respon yang baik, karena akan membawa perubahan dalam hidup kita. Ya, karya ilahi dalam roh kita. Ya, kita harus sadar bahwa karya ilahi dalam roh kita dari hari ke hari akan meningkat. Itu akan terjadi sesuai dengan kesediaan hati kita. Artinya Tuhan mau bawa kita untuk alami peningkatan. Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau download firman, mensingkapkan firman melalui Roh Kudus, melalui hamba-Nya, melalui Mam sebagai pemimpin di sini. Tapi saudara, kalau engkau tidak memiliki hati yang tersedia, hati yang berespon itu tadi, saudara tidak akan mungkin bisa mengalami peningkatan, ya. Karena itu karya ilahi dalam roh kita sangat penting. Tanpa adanya karya ilahi, kita hanya akan melakukan rutinitas agamawi, ya. Saudara, terlihat luar biasa, ada musik mengiringi kita penyembahan, tapi tidak ada karya ilahi yang bekerja, tidak ada manifestasi ilahi, tidak ada manifestasi hadirat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, kita harus secara pribadi kita merasakan. Jadi tujuan saudara datang gereja bukan sekedar datang, yang penting sudah tepuk tangan, sudah buka mulut menyembah, tapi pastikan engkau mengalami realita hadirat Allah itu yang engkau responi, engkau alami, sehingga engkau pulang mengalami peningkatan. Engkau mengalami hidup makin meningkat di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai pesan firman saudara tidak tangkap, saudara menjadi lewat saja. Padahal setiap perkataan firman itu sangat berkuasa. Amin. Ya, masih lumayan panjang bagian 5 ya. Karena itu ini masih bagian 4, masih lumayan. Jadi nanti di sini saya tahu saudara juga masih punya aktivitas. Karena itu mari tetap set hati kita di bagian yang keempat. Kita masih di karya ilahi dalam roh kita. Kita perlu responi. Jadi kita terus belajar untuk berusaha menyatukan hati secara bersama, misalnya dalam ibadah, tapi juga dalam secara pribadi. Saudara harus pastikan hatimu betul-betul terfokus kepada Tuhan untuk meresponi dengan positif, baik itu melalui pengajaran firman sedang dikhotbahkan, ya, sedang disampaikan, atau mungkin dalam suasana penyembahan. Saudara harus belajar untuk menghargai. Karena itu karya ilahi sedang dinyatakan melalui penyembahan yang benar, dan sungguh-sungguh engkau akan mengalami jamahan Tuhan. Amin. Jadi jangan pikir biasa saja ini sebagai sebuah bentuk dari sistematika ibadah. Bukan, saudara. Jangan menganggap seperti itu. Kalau kau menganggap secara lahiriah, kau tidak akan pernah mendapatkan kekuatan roh. Karena itu adalah karya melalui penyembahan. Misalnya lewat penyembahan, lewat lagu-lagu kita nyanyikan adalah deklarasi. Itu bagian daripada bagaimana Roh Kudus akan menancapkan misalnya kata-kata pujian. Ku kan berdiri di tengah, itu begitu tertancap, dan saudara pulang dengan sendirinya itu menjadi mungkin 1-2 hari menjadi pesan lagu yang begitu kuat. Amin. Ya, Tuhan berkati kita semua. Kita akan sambung besok. Mam juga persiapkan diri karena jam 3 waktu entah waktu Jakarta atau waktu Papua. Nanti Mam cek lagi di grup WA kita Isaac Netindo supaya kita semua bisa siap. Mam juga bisa siap. Jika mungkin jam 3 di sini, ya Mam tetap stay di sini. Oke, mari kita berdoa. Korata syakara laba syikiara laba sandara lama ko kira baba syakara laba syikiara laba sandara lama se. Ayo semua kita doa, mari doa. Firman yang kau sudah dapat jangan biarkan berlalu. Minta Roh Kudus itu memeteraikan firman di dalam hatimu, tertancap di dalam hatimu, dan mulai merestorasi hidupmu, sehingga kesadaran akan Tuhan, unsur-unsur penting Tuhan di dalam kita itu mulai engkau bangun. Engkau mulai mengabaikan hal-hal yang mencoba membuat hal-hal di mana yang amat sangat penting karya-karya Roh Kudus bekerja. Tuhan menyatakan firman itu di dalam hidup kita tidak terganggu, tidak terpengaruh, tapi makin kuat. Dampaknya adalah hidup kita makin berakar kuat, makin teguh di dalam Dia, sehingga tantangan-tantangan, pencobaan, masalah-masalah apapun yang kita hadapi hari ini dan hari-hari ke depan, kita mampu dan sanggup menghadapinya karena Kristus ada di dalam kita. Hamba berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah di-download termeterai di dalam nama Yesus dalam setiap kehidupan keluarga rohani. Hidup kami tak sama lagi. Siang hari ini ada pesan Tuhan, biar hidup kami terus terbuka pada kebenaran. Kami tidak membiarkan hidup kami menjadi kotak sampah, menjadi tempat di mana menyimpan sampah-sampah yang tidak berguna, tapi kami terus membersihkan. Kami terus berkata setiap hari, setiap kali firman datang, entah itu secara bersama disampaikan seperti saat ini, atau mungkin dalam doa waktu-waktu pribadi dalam mesbah keluarga. Setiap kali firman datang, kami pastikan
hati kami terus bersih, terus terbangun rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami berdoa, kami menolak segala kondisi-kondisi yang membuat kami mengalami kefasipan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami terus terjaga, termeterai di dalam meterai kebenaran firman, sehingga terus kecenderungan hati kami di dalam kebenaran. Kami terus terbangun, terpola secara akurat. Hidup kami di dalam Engkau makin meningkat dari hari ke hari. Kami alami dampak, kami alami efek secara luar biasa, di mana dampak hidup kami dibangun secara akurat, konsisten dari hari ke hari, bertekun di dalam Engkau. Kami akan melihat bahwa ada sebuah kemajuan. Hal yang biasa kami rasakan tidak lagi, karena kami mengalami kehidupan di dalam hukum roh kehidupan. Kami mengalami ada kehidupan, kemenangan. Kami bisa mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi setiap hari dalam hidup kami dengan selalu berpikir positif, dengan selalu merenungkan firman, melakukan firman, hidup di dalamnya, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Segala keluarga, segala sakit penyakit yang mungkin dialami oleh setiap keluarga rohani, hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit apapun yang membahayakan kami. Kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Malaria, mungkin batuk pilek, darah Yesus berkuasa. Hamba berdoa lepaskan kesembuhan atas umatmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, berkati semoga sebentar di dalam meeting Zoom jaringannya bagus, sehingga kami bisa mendengarkan apa arahan, apa pesan-pesan Tuhan disampaikan oleh orang tua rohani kami, Bapak Dr. Jonathan Devi. Tambah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus akan bekerja, semua jaringan berjalan dengan baik. Di Indonesia, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, kami bersama-sama sedia untuk mendengarkan Bapak melalui hamba-Mu. Kami berdoa hari ini, berkati bangsa kami, berkati kota kami, para pemimpin-pemimpin bangsa. Tuhan kiranya memberkati, memberi hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga apapun krisis yang terjadi hari-hari ini dan hari-hari ke depan, oleh hikmat Tuhan, oleh anugerah Tuhan, para pemimpin diberi hikmat. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan memberikan kami belas kasih, sehingga bisa mengatasi krisis ini, bisa keluar dari krisis ini. Mungkin ada 2 atau 3 tahun, tetapi kami berdoa, anugerah Tuhan pasti berlaku bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur siang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi berkata, anugerah-Mu ada hari ini, bukan karena kuat gagah kami. Sungguh ya Tuhan, kami sadar bahwa anugerah-Mu lah yang memampukan kami ada sampai hari ini. Terima kasih seluruh keluarga rohani. Kami berdoa terus sehat, kuat, dan terus bertumbuh bersama di dalam Engkau, menjadi makin kuat, makin strong, makin perkasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo semua, ya. Tuhan memberkati kita, ya. Doakan semoga jaringan tidak lemot, karena kita seperti yang Mam tadi bilang, kita jam 3 ada, entah jam 3 di sini, nanti saya cek lagi di grup WA kita, WA kami, ISEC Netindo, ya, ISEC Network Indonesia, sehingga bisa pasti apakah jam 3 waktu Jakarta atau waktu Timika. Kalau waktu Timika berarti Mam tidak bisa berlama-lama di sini, harus pulang dulu, ya. Oke, ya. Tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, salam akselerasi, jangan ada penundaan, tetap responi Tuhan, dan makin strong in the spirit dari hari ke hari. Selamat siang, Tuhan berkati kita, dan shalom.